Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Masinta Srida Mailahagu dengan NIM 126251010. Saya Yola Anggita Setiariska dengan NIM 124251002. Perkenalkan, saya Nur Latifah dengan NIM 126251016 dari kelompok 2 Prodi S1 PG PAUD. Di sini kami akan memaparkan materi dari hasil diskusi kami yang membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tentang pendahuluan atau latar belakang dari makalah yang sudah kami buat. Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sumber dari segala hukum dan pedoman moral bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi dasar penyelenggara negara, tapi juga merupakan sistem nilai dan sistematika yang memandu perilaku manusia Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks, nilai-nilai moral seringkali mengalami pergeseran akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan pengaruh budaya asing. Nah, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang moral, tentang apa yang baik dan buruk, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Dengan demikian, membicarakan Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai dasar moralitas dan pedoman peri kemanusiaan bagi Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Nah, langsung saja ke pembahasan, di mana yang jadi pembahasan saya teori-teori etika. Nah, teori-teori etika terbagi menjadi 4, yaitu teori utilitarisme, teori deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Nah, teori utilitarisme itu sendiri yaitu teori yang berasal dari kata Latin yaitu utilis yang berarti berguna atau bermanfaat. Teori ini menilai bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi sejumlah besar orang. Nah, tokoh utama teori ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham menilai tindakan berdasarkan sejauh mana ia menambahkan kesenangan atau pleasure dan mengurangi penderitaan atau pain, sedangkan Mill menekankan bahwa kebahagiaan moral dan intelektual lebih tinggi nilainya daripada kesenangan fisik. Teori ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu utilitarisme perbuatan atau ek utilitarianis yang menilai setiap tindakan berdasarkan akibat langsungnya, dan utilitarisme aturan atau rule utilitaris yang menilai berdasarkan akutur umum yang jika diterapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Nah, yang kedua teori deontologi. Teori deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Dalam pandangan ini, suatu tindakan dinilai baik atau buruk bukan berdasarkan akibatnya, tetapi berdasarkan apakah tindakan tersebut dilakukan karena kewajiban moral. Artinya, suatu tindakan dianggap benar apabila dilakukan karena berdasarkan kewajiban untuk melakukannya, bukan karena berharap hasil atau keuntungan tertentu. Tokoh utama ini yaitu Immanuel Kant, seorang filsufal Jerman yang menegaskan bahwa moralitas sejati harus bersumber dari niat baik atau goodwill. Menurut Kant, tindakan moral harus dilakukan karena rasa hormat terhadap hukum. Moral itu sendiri bukan karena dorongan emosi, kebiasaan, atau kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga yaitu teori hak. Teori hak atau right theory merupakan pendekatan etika yang harus berfokus pada penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir. Setiap individu memiliki hak moral yang harus dijunjung tinggi, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak atas martabat pribadi.
Tindakan moral yang benar adalah tindakan yang menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, sedangkan tindakan yang melanggar hak orang lain dianggap salah secara moral. Akar teori dapat ditelusuri dari pemikiran John Locke, filsuf Inggris yang menegaskan bahwa manusia dilahirkan secara dengan hak-hak atau natural rights yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh Immanuel Kant yang berpendapat bahwa manusia memiliki nilai intrik bagi manusia sebagai makhluk rasional, sehingga harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Nah, yang teori yang keempat yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan atau virtue etik memiliki pendekatan yang berbeda dari teori-teori lainnya. Jika utilitarisme memiliki tindakan berdasarkan hasil dan teologi menilai berdasarkan kewajiban, maka teori keutamaan berfokus pada karakter dan kepribadian moral seseorang. Teori ini memandang bahwa tindakan yang baik muncul dari jiwa yang baik, artinya seseorang yang memiliki kebajikan atau keutamaan secara alami bertindak benar tanpa harus selalu mempertimbangkan aturan atau konsekuensi. Gagasan utama teori ini berasal dari Aristoteles dalam karyanya Nicomachean Ethics. Menurut Aristoteles, tujuan tertinggi manusia adalah mencapai eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati atau kehidupan yang baik. Kebahagiaan tersebut tidak diperoleh melalui kenikmatan sesaat, melainkan melalui pembentuk kebajikan atau virtue yang diperoleh berdasarkan kebiasaan bertindak baik. Aristoteles juga memperkenalkan konsep the golden mean atau jalan tengah, yakni bahwa setiap kebajikan adalah titik tengah antar dua ekstrim yang berlawanan. Misalnya, keberanian dalam keutamaan yang berada di antara sifat penakut, kekurangan, dan nekat, kelebihan. Teori keutamaan menekankan bahwa pendidikan moral dan pembiasaan perilaku baik sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 dan saya akan membahas tentang etika sebagai filsafat moral. Etika sebagai filsafat moral membahas prinsip-prinsip dasar yang menuntun manusia dalam menentukan tindakan yang salah maupun benar. Sebagai filsafat moral, etika menuntun manusia untuk berpikir kritis tentang tindakan mereka. Etika mengajarkan bahwa moralitas bukan sekedar kebiasaan atau aturan sosial, melainkan hasil dari kesadaran dan tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri dan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai moral yang bersifat universal sekaligus partikular. Artinya, dapat diterima secara global, namun tetap mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila dapat disebut sebagai filsafat moral bangsa Indonesia, karena di dalamnya terkandung pandangan hidup dan pedoman moral yang khas. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem etika Pancasila. Etika adalah pedoman tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Tujuan diberlakukannya sistem etika Pancasila adalah agar tidak ada ketimpangan dalam etika dan dapat memiliki dasaran mana yang baik dan mana yang buruk dinilai dari segi nilai luhur bangsa. Nilai-nilai luhur bangsa itu tercantum dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang maha